Alur asesmen yang kami gunakan yaitu profiling peserta didik. Pada profiling peserta didik, kita dapat mengetahui gaya belajar peserta didik, perkembangan kognitif, dan juga latar belakang budaya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu desain asesmen. Pada desain asesmen terdapat tujuan, indikator, kriteria, dan juga metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, kita akan melaksanakan analisis dari hasil pembelajaran. Selanjutnya, kita juga merancang tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus kelas. Desain asesmen yang kami gunakan adalah yang pertama dengan tujuan mengecek pencapaian kemampuan peserta didik dan kekurangannya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kami menentukan indikator yaitu melalui rubrik penilaian produk karena kami menggunakan pembelajaran PJDL. Kemudian kriteria yang kami gunakan adalah peserta didik mampu menyusun infografis yang mengintegrasikan pokok pikiran bacaan dan konsep materi, isolator, dan komputer yang menunjukkan dengan kelengkapan informasi, kejelasan alur informasi, kebenaran, sisi informasi, dan kerapihan dalam membuat infografis. Kemudian metode yang digunakan adalah pengamatan hasil atau KBBI. Konduktor adalah benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Konduktor bisa berupa bahan atau zat yang bisa menghantarkan panas dan arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat, maupun gas kits. Peristiwa penghantaran tersebut bisa terjadi karena benda atau zat tersebut memiliki sifat konduktif. Contoh bahan yang termasuk konduktor diantaranya adalah besi, baja, tembaga, aluminium, platinum, timah, air, dan lain-lain. Apa itu isolator? Menurut KBBI, isolator adalah istilah yang berkaitan dengan arus listrik dan merujuk pada penyekat atau pengisolasi. Isolator merupakan bahan atau zat yang sulit atau malah nggak bisa baik di lembar LKPD, kemudian peserta didik mengerjakan lembar LKPD yang berisi berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian produk yang dihasilkan pada akhirnya peserta didik akan membuat sebuah infografis tentang percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah artefak tersebut. Produk yang dirancang oleh peserta didik sebelumnya pada tahap penilaian hasil diberikan masukan dan saran oleh guru. Jadi ketika tahap itu peserta didik memberikan penjelasan secara singkat kepada guru mengenai produk yang telah mereka rancang atau infografis yang telah mereka rancang. Kemudian guru akan memberikan masukan dan saran berdasarkan infografis yang telah mereka rancang dan akan melakukan revisi mengenai infografis tersebut. Kemudian setelah itu akan dihasilkan produk berupa infografis yang berisi tentang materi-materi konduktor dan isolator serta contoh-contohnya. Refleksi dan rencana tindak lanjut. Refleksi yang diperoleh setelah melaksanakan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik lebih kondusif dengan membuat produk karena memiliki kegiatan dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, pada tahap pendidikan produk, instruksi harus disampaikan dengan runtut di awal sehingga peserta didik tidak menanyakan hal yang sama secara berulang. Yang ketiga, peserta didik mengalami kendala dalam memahami istilah baru. Kemudian, untuk rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran selanjutnya yaitu yang pertama, terus menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, sebelum memulai mendesain produk, instruksi disampaikan menyeluruh di awal, jadi pada saat kegiatan tidak menjelaskan berulang-ulang. Dan yang ketiga adalah menggunakan kuis untuk memastikan peserta didik memahami istilah-istilah tersebut.